Kita kedatangan tamu spesial di One on One Session ini ada Kang Kesa Ini David langsung nih, Lukmansyah. langsung banget nih. Langsung dong, banget. nunggu Ya, apa lagi ya. Kang? Oke Kang, coba perkenalan dulu dong. Iya, saya Kesa, saya editor film. Dan dengan Star Vision ini luar biasa banget sih. Berapa film ya? Sama Star Vision mungkin 50 filman lebih kali ya sama Star Vision ya. Itu udah dalam berapa tahun tuh Kang? Berapa tahun my first film with Star Vision itu tahun 2012. Berarti berapa? 13 tahun. Wow. Hampir 13 tahun. Luar ya. biasa ya. Kurang Iya. lebih, iya. Berarti relationship-nya itu Relationship-nya udah bukan produser sama editor. Udah udah bestie. bestie, Udah sudah bestie. uncle. Udah abaji. Abaji, Abaji, ya. Abaji iya. ya, udah abaji, udah uncle aja udah. Kang Kesa boleh ngobrolin tentang gimana startnya ke dalam dunia perfilman ini gimana sih? Awalnya karena memang yang pasti seneng banget sama nonton film ya. Dari kecil itu, jadi kalau pulang sekolah pasti dijemput sama ibu. Ibu itu tukang masak dan tukang nonton film. Jadi si mamah itu kalau ngejemput, gue tuh seneng banget Al. Karena ini mau kemana nih? Ke tempat nonton film atau ke tempat dia les masak. Jadi kadang-kadang I play around the kitchen tuh biasa banget gitu. Ya karena ibu kan masak les, jadi kita ya gue di tempat masak aja gitu. Jadi sama masak tuh lumayan deket juga. Atau enggak ibu nonton filmnya India. Bollywood berarti? Iya, jadi terbiasa dulu itu waktu SD, dari SD nonton film India. Karena dulu SD tahun berapa ya? SD itu tahun 80-an lah sekian. Itu film India dan film Cina yang film kungfu yang paling terkenal itu dan film Indonesia tentunya gitu kan. Seneng nonton, terus di rumah juga ibu seneng nonton. Ada om dan lain-lain. Terus dulu zaman ada layar tancap ya dulu zaman di tahun segituan tuh kalau acara hari kemerdekaan 17 Agustusan pasti ada layar tancap. Yang kebetulan layar tancapnya di depan rumah gitu. Jadi amazed sama teknologinya juga gitu. Ini ada alat sinarin layar proyektor gitu kan bla 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 gitu. Enggak ada cita-cita gue mau menjadi filmmaker Al. Enggak ada. Ya gue suka aja. Waktu itu belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Cuman passionnya sama film tuh udah ada dari kecil gitu. Iya nontonnya gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya ya perjalanannya itu gue memang masuk ke berbagai bidang kesenian. Maksudnya gue di Bandung kan, aktif di kabaret, terus juga main di anak-anak musik, main di anak-anak fotografi, bahkan di film tuh enggak sama sekali. Jadi film itu bener-bener gue pindah ke Jakarta karena kayak oke deh kayaknya gue harus keluar dari zona nyaman gue di Bandung, gue ke Jakarta masuk IKJ baru milih film. Jadi sebelumnya nggak ada. Sebelum masuk IKJ tuh tidak ada thoughts untuk perfilman sama sekali? Nggak ada. Pokoknya seneng nonton aja. Sangat enjoy nonton dan terus kalau pertanyaannya sekarang kenapa jadi editor gitu. Betul. Dulu aja nggak seneng banget sama komputer. Bahkan waktu pas masuk ke IKJ ya, kuliah di IKJ, gue maunya jadi DOP Al. Because my background is photographer kan. Betul. Oke, fotografer itu. Sama. Iya kan. Fotografer itu mikirnya kayak is still pictures. Ya, kalau film motion Moving, pictures. iya, Oke, motion still motion. Oke. Mikirnya segampang itu kan. Oh, berarti kalau still gua ngitung-ngitung light meter dan lain-lainnya still. Tapi kalau gerak gua mesti main lampu. Sesederhana itu dan gak kepikiran menjadi editor enggak sama sekali gitu. Waktu itu di IKJ ngambil penjurusannya apa? Pada akhirnya editing. Jadi kan 2 tahun belajar semuanya kan. Betul. Terus gue masuk ke kamera, gue explore kamera, terus tiba-tiba belajar editing. Nah disitulah gue berterima kasih sama guru-guru gue yang ngasih ini gitu kan. Karena di situ gue langsung mikir, wah ini aneh nih ilmunya. Karena gini, gue belajar mata kuliah sinematografi. Basicnya gue udah tahu, belajar semua waktu di Bandung. Bicara diafragma, bicara speed, bicara ISO dan lain-lain lah gitu kan. Lensa, depth, bla bla bla. Oh gue pernah tahu itu di fotografi. Gue belajar skenario. Gue juga menulis dan ya lumayan inilah di skenario waktu main kabaret. Jadi tahu skenario itu seperti itu. Terus sound design.
lucunya waktu di kabaret gue lebih banyak, kan kabaret itu acting tapi playback gitu kan, pakai ada musikal, ada apa dan lain-lain. Itu kan butuh orang yang merekam suaranya. Betul. Merekam suara, ngejahit dan lain-lain. Nah itu tuh gue sama temen gue. Oh jadi pernah juga sempet? Pernah. Jadi ngurusin sound. Makanya pas lagi ngedit itu gue senang dengan musik apa dan lain-lain, karena gue dulu mainnya di situ. Gak ada gambar, mainnya di musik aja, ngebayangin. Nanti adegannya begini-begini, oke. Musiknya harus gini, ini gitu. Pas masuk ke mata kuliah editing, gue mikir editing itu cuman motong, nyambung, ngikutin skenario, ngikutin sutradara. Tapi ternyata ketika dikasih tahu sama dosennya, terus gue baca buku, explore dan lain-lain, gue mikir film itu kuat karena ada editing. Betul. Akhirnya gue masuk ke situ karena di editing gue bisa pelajarin semuanya. Directing di film, gue main panggung, ada director juga di panggung kan. Jadi kayak semuanya tuh udah tahu. Cuman ini beda medium. Tapi pas ngomongin editing, gue di panggung nggak ada editing. Ini gimana ya gitu. Jadi ini. Tapi pada akhirnya ketika berjalan dan lain-lain gitu ya, gue masuk ke editing, belajar dan ya menjadi editor sekian lama. Bahwa sebenarnya dulu juga gue ngelakuin editing gitu. Bahwa editing itu ini yang menariknya. Buat gue editing adalah salah satu basic untuk kita punya karya yang kuat adalah lu harus punya sense of editing. Mau jadi pelukis, pemahat, musisi gitu. Karena seni itu tentang milih, mau tanaman apa aja yang ada di sini. Betul. Mau kita bentuknya apa. adalah Tuhannya di dalam film kan sebenarnya. Kita bisa create anything we want gitu. But we have to choose kan. We have to choose. Choose is editing. Betul. Basicnya kan editing adalah memilih lebih dari satu. Kalau ada satu doang nggak ada editing, ya udah itu aja. Betul. And hidup itu ternyata tentang memilih pada akhirnya kan. Jadi gitu, perjalanannya gitu. Gak pernah sebelum mikir jadi ngedit. Ada orang yang jadi editor karena suka komputer. Gua nggak suka komputer. Bahkan sampai sekarang. Gak suka. Kan lu tahu, kalau gua ada problem komputer, gua nggak bisa. Pasti manggil asisten. Ini gimana sih, gua nggak ngerti. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari IKJ itu kan udah ngambil editing nih. Untuk ngedapetin first job sebagai editor, itu tuh gimana tuh? Awalnya adalah yang kayak gini-gini penting, networking, silaturahmi. Kebetulan ya gue muslim dan punya dasar bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki kan. Betul. Nah jadi ya itu yang pentingnya, networking itu. Networking, orang kenal, oh lu editor, yaudah lu mau nggak ngeditin film pendek gue gitu kan. Iya, apalagi di IKJ juga ya, komunitasnya kan luas dan saling bantu satu sama lain. Bener, jadi silaturahmi, networking, terus kita eksis gitu kan, jadi orang tahu bahwa oh lu editor ya gitu. Jangan sampai kayak kadang-kadang oh editor pada diam di ruangan sendiri dan lain-lain, padahal sebenarnya apa yang kita bikin kan yang ada di medium filmnya itu semua tentang interaksi sosial, antropologi dan lain-lain. Artinya seorang editor harus bersosialisasi. Betul. Supaya dia bisa ngebangun ini menjadi belief kan gitu. Ya awalnya itu, jadi mesti networking, bantu film pendek, bantu teman dan lain-lain gitu. Itu menarik sih, tapi kalau di antara perjalanan Kang Kesa nih, apa sih yang challenging gitu dalam editing? Wah sebenarnya kalau ngomongin challenging, hampir semua film itu challenging ya. Punya challengingnya masing-masing gitu. Bisa challenging dari materinya, bisa challenging dari pribadinya gitu kan, atau bisa challenging dari jadwal, dari tempat dan lain-lain gitu. Jadi dan itu yang menarik, gimana kita harus bisa men-challenge diri kita untuk bisa berhasil keluar dari challenging ini. Kalau editing itu obstacle itu harus jadi menarik gitu, karena oke nih gimana ya caranya, harus penasaran, karena kalau enggak editing itu cuman ya udah gini. Tapi karena kita senang obstacle, masa sih gini doang? Wah kayaknya diginiin ya gitu. Jadi emang apa ya, tipikal orang-orang yang kayaknya senang banget sama sesuatu yang punya tantangan gitu. Betul. Karena emang dari awal juga Kang Kesa bilang kan, awal masuk ke film industri itu dari keluar dari Bandung, comfort zone-nya Kang Kesa ke Jakarta. Dan akhirnya membukakan peluang-peluang yang jauh lebih banyak kan buat Kang Kesa. Dan itu satu hal yang mungkin orang rasa itu susah gitu kan, keluar dari comfort zone. Iya harus tapi berani. Itu penting banget. Penting banget karena harus gelisah terus kan. Kalau enggak tuh ya
ya lurus-lurus saja gitu kan. Aja. Kita harus punya gelisah, harus punya pertanyaan, harus punya banyak hal yang gimana ya, film itu kan semua yang tadi gua bilang, semua dari real life kan, terus dibikin secara sinematik, dramatik gitu. Nah artinya kan real life-nya kita mesti juga punya banyak referensi kan. Betul, gitu. betul. Nah, dengar-dengar Kang Kesa nih lagi abis ngedit Modal Nekat nih. Modal Nekat, iya benar sekali. Kalau Modal Nekat challenge-nya apa untuk editingnya? Wah, challenge-nya banyak banget challenge-nya. Jadi selalu nggak tahu ya, saya selalu dipercaya oleh bapak kita ini, Bapak Ares, selalu menjadi editor sutradara debut gitu. Sutradara pertama itu kayak dulu Ernest, Raditya Dika, terus ada Panji. Lalu ini juga baru nih pertama Imam Darto. Nah kembali lagi ke tantangan, ini kan tantangan juga gitu kan. Dan kebetulan ya yang tadi bahwa film itu punya obstacle-nya masing-masing. Di Modal Nekat obstacle-nya salah satunya adalah jadwal. Dan film yang paling susah menurut saya genre komedi. Komedi itu lebih gimana ya, lebih sulit lah komedi itu gitu. Karena saya pernah belajar bahwa komedi itu satu tingkat di atas serius. Kalau mau bisa berkomedi harus bisa serius dulu. Betul. Kecuali kalau guyon bebas aja gitu kan. Tapi kalau komedi kan punya sistem, punya cara, strategi berpikir gimana caranya supaya lucu gitu kan. Nah. Dan cutting sebuah scene itu sangat penting banget untuk mendapatkan esensi komedinya yang maksimal kan. Timing menjadi sangat penting gitu. Semua timing penting lah di dalam semua genre kan. Tapi komedi itu ya krusial. Iya, betul. Nah, untungnya maksudnya background gue juga seneng banget sama komedi kan. Dulu dengar pernah jadi stand up komedian Kang Kesa. Bukan stand up komedian. Jadi ada ceritanya lucu lah. Jadi dulu entah gimana ngebantuin Bang Miing, Bagito. Dulu ada grup namanya Bagito, grup lawak. Bagito itu di bawahnya Warkop gitu. Gua ngebantuin sampai akhirnya saya dibimbing sama Bang Miing langsung, ya udah lu bisa kayak jadi pelawak gitu kan. Itu jauh sebelum ada stand up. Dan itu kita di workshop sama mereka, sama Bang Miing, Bang Didin, Bang Unang, sampai tahu tentang itu bahwa kalau lu mau ngelucu dan lucunya harus menjadi komersil, lu harus bisa serius katanya. Karena kalau bisa serius pasti lu bisa ngelucu katanya gitu. Ya udah, akhirnya dari background itu terus masuk ke editing, ya jadi tahu lah tentang timing dan lain-lain. Betul. Gitu Menarik. Iya, nah karena sekarang lagi horor terus kan filmnya kan belakangan ini. Ya mungkin karena memang itu yang lagi penonton sukain lagi gitu kan. Ngetren lah iya, di Indonesia. Tiba-tiba Star Vision datang dengan konsep yang saya kayak flashback. Wah ini kangen banget gitu, film dengan gabungan ada komedi, ada drama, ada action gitu kan. Ya dulu sering banget saya sama Pak Parus bikin kayak gini gitu. Itu kayak wah ini seru nih gitu, kita ulang lagi dengan kebaruan tentunya gitu kan. Dengan background director yang beda juga. Imam Darto tuh kan bukan kayak Raditya Dika, bukan kayak Ernest gitu kan. Dia backgroundnya punya sendiri yang ini menarik juga nih perspektifnya gitu. Fresh sih menurut aku. Modal Nekat itu kalau satu kata dari aku untuk Modal Nekat itu fresh banget. Fresh dan apalagi dengan film-film sekarang yang tayang di bioskop ya. Iya, harusnya sih ya penonton kangen lah melihat ini gitu kan. Jangan nonton film tegang terus kaget-kaget kan, tapi ketawa, seneng, happy. Ada ketawa, ada sedih. Ada sedih, benar. Ya itu sih. Seru sih Modal Nekat, nice. Karena di Modal Nekat itu juga editing itu kan ada konstruktif dan crafting gitu. Betul. Nah ini tuh crafting gitu. Karena ya itu ada action, tiba-tiba actionnya dengan style gitu dengan treatment syuting dan produksi yang didesain oleh Pak Darto yang luar biasa gitu. Sampai gue bilang, wah gila lu bikin film materinya susah banget diedit gitu kan. Tapi susahnya bukan negatif. Side ya, tapi positif gitu. Karena itu challenging. Dan challenging itu membawa hasil yang harusnya jauh lebih baik. Benar, ya itu. Jadi memang wah ini diapain ya, menarik gitu, asik banget gitu. Jadi kalau misalkan film-film favorit Kang Kesa yang Kang Kesa edit apa aja dan kenapa? Bicara favorit tuh sampai sekarang salah satu yang favorit dari Star Vision. Itu ya gue ngerjain Get Married sih. Karena Get Married itu ikonik banget itu Get Married. Iya, banyak banget yang benar-benar kayak waktu itu salah satu yang menarik
tiba-tiba Hanung bawa satu lagu slang gitu kan. Kayaknya soundtracknya ini. Gitu. Udah, terus gue dengerin, gue ngedit, kayaknya nih semuanya harus slang deh gitu kan. Tapi slangnya waktu itu, dia kayak ada trauma nggak mau bikin musik untuk film. Nah terus yang lucunya Pak Pares saat itu, ya udah pasang aja. Kita nyamperin ke Potlot loh, ke base campnya Slang. Serius, maksudnya bener-bener kita bener-bener datengin filmnya jadi dulu, offline ya. Yeah. Saya, Mas Hanung, Pak Parwes sama beberapa orang gitu kan. Ya kita nonton bareng sama kakak, sama Mas Bim Bim. Yeah. Untuk meyakinkan mereka bahwa ini filmnya Slang banget gitu. Jadi sebelum itu, waktu proses ngedit itu Slang nggak tahu sama sekali? Nggak tahu, nggak tahu mungkin Pak Parwes sudah pernah cerita, tapi mungkin dia dari slangnya aduh kayaknya mesti lihat dulu atau gimana dulu, gitu kan. Terus kata Pak Pares, udah pasang aja, ayo kita coba. Ya udah saya masang, pilih-pilih lagu semua, saya yang pilih, saya yang spotting, in outnya semua ya dengan biasa lah gitu kan. Udah sampai sana, saya inget banget Mas Bim Bim langsung, pokoknya seneng mereka happy. Terus Mas Bim Bim bilang, ini siapa yang pilih musiknya gitu kan. Oh ini Kang Kesa gitu. Bapak apa Hanung yang bilang. Terus saya diajak sama Mas Bim Bim, ayo ikut, saya ke tempat dia, ke rumahnya, masuk, saya dikasih disk aslinya Slang yang belum dibuka. Wow. Berapa banyak tuh saya dikasih, nih katanya. Maksudnya dia merasa bahwa ya ini benar, ini film Slang dan semua yang dipasang itu memang pas semua. Pas semua. Jadi semua yang dipasang di Get Married itu tidak ada yang dirubah oleh Mas Bim Bim, oleh Mas Kakak gitu. Dan sampai mereka pun mau menjadi musik scoringnya. Tapi semua lagu yang kita pasang waktu di editing nggak ada yang dirubah. Bahkan kita nambah remake lagu kalau saya di Get Married itu kan. Ada remake lagu lama dinyanyiin sama Nirina. Sampai akhirnya ya ikonnya adalah Get Married itu harus ada slang. Sampai ada yang lucu, saya nggak mau nyebutin lah yang mana gitu kan. Yang mau merubah slangnya nggak ada di film itu gitu. Gak mau ada slangnya, mau berubah. Saya nggak bisa. Get Married itu apapun adalah slang. Harus ada slangnya. Karena memang kayak core kegelisahan karakternya itu dari lagu-lagu itu salah satunya. Betul. Itu yang menarik tuh. Yang ikonik gitu tuh. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Boleh maju ke depan yang ingin bertanya? Ini saya mau bertanya buat buat Kang Kesa. Saya tuh kan kalau ngedit sama Kang Kesa kan seru terus nih. Nah, kayaknya emang paling seru itu Get Married. Betul toh. Tapi kalau feeling Kang Kesa ngedit Get Married dengan ngedit Modal Nekat, nah mana lebih seruan? Itu mungkin ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Boleh Kang Kesa? Ya itu Pak, film itu kan punya keunikan masing-masing ya Pak ya gitu. Punya keasikan masing-masing gitu. Di Get Married dengan di Modal Nekat nih beda. Di Get Married tuh nggak banyak treatment editing yang perlu crafting gitu. Kayak ada satu adegan misalnya dalam film Modal Nekat nanti yang bisa dilihat, itu kayak satu shot. Tapi kalau dilihat di timeline itu banyak cutnya. Betul. Karena part ini dicepetin speednya, yang ini dibikin ini. Speed ramping. Iya, speed ramping dan gitu kan. Dan segala macamnya. Jadi crafting banget gitu. Itu yang menariknya gitu di Modal Nekat. Kalau di Get Married nggak ada seperti itu. Get Married itu saya baca skenario aja udah ketawa gitu. Saya udah wah ini lucu banget gitu kan. Ditambah ada ini dan lain-lain gitu. Nah di Modal Nekat ada treatment yang ini komedinya harus lewat editing. Saya pas baca skenario, wah ini editing banget ini. Treatment komedinya, treatment actionnya harus dibuild. Nggak cuman konstruktif tadi, tapi harus crafting gitu. Betul. Kalau konstruktif mungkin komedinya jadi nggak dapet karena komedinya bisa yang apa tipe-tipe ini kan stylish kayak England gitulah kita bisa lihat di itu kita referensinya David Fisher ya. Iya kayak gitulah. Itu sih itu yang menariknya di Modal Nekat bagaimana editing ritmenya Pak gitu. Bagaimana mengedit ritmenya, mengedit stylenya yang stylenya harus eksis bukan untuk editingnya muncul, tapi lebih ke
ceritanya muncul, karakternya muncul kan itu ya. Editing yang baik itu bukan editingnya yang muncul. Maksudnya editingnya kelihatan, jump cut dan lain-lain. Tapi kan kepentingannya bukan buat profesi saya muncul gitu. Tapi lebih ke bagaimana karakter yang ada di film itu memang membutuhkan treatment cutting seperti itu supaya dia gelisah, supaya dia apa dan lain-lain. Untuk membawa arus dan flow filmnya itu lewat editing itu, untuk mengcompile semua scene-scene itu untuk menjadi keseluruhan satu cerita, itu editing penting banget gitu. Betul banget. Luar biasa. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih, udah terjawab Pak pertanyaannya. Ya itu. Jadi memang setiap film punya keunikan masing-masing. Betul. Menarik di Modal Nekat karena udah lama banget nggak ada yang seperti ini. Sudah lama nggak ada film-film dengan pendekatan komedi yang begini, style editing yang begini gitu. Apalagi ya belakangan ini kan kemarin ya drama, horor dan lain-lain gitu. Terus saya juga ngelihat kayak nominasi untuk penghargaan editing gitu kan Pak. Udah lama nggak ada komedi Pak. Udah lama tidak ada komedi. Jadi tahun depan ada lah. Enggak tahu ya, tapi maksudnya komedi tuh dulu kalau lihat film-film tahun 80-80-an itu banyak banget nominasi tuh komedi Pak gitu. Drama-drama komedi. Kalau sekarang tuh horor, best editing ada drama best editing. Komedi itu terakhir yang saya lihat itu, yang saya baca itu My Stupid Boss. Itu udah lama dan Get Married. Gitu. Habis itu nggak ada lagi Pak, di antara itu nggak ada yang menang gitu. Ya mudah-mudahan aja ya kalau bicara. Tapi kan dunia perfilman tuh selalu maju ya, selalu banyak perubahan-perubahan. Gimana cara Kang Kesa sebagai film editor yang udah lama banget di dunia perindustrian ini untuk keep up with the time gitu loh. Untuk gimana caranya untuk terus belajarnya tuh Kang Kesa lewat apa biasanya? Lewat apa ya? Lewat hati sih, gimana ya? Yang dibutuhin dari, kan saya juga ngajar gitu ya Al. Jadi saya selalu ngingetin, kalau kalian mau bekerja di dunia seni, apalagi terutama film, kalian harus punya kepekaan, sensitivity. Dan kalau kita udah peka, punya sensitivity, kapanpun jadi belajar sebenarnya. Kayak obrolan ini karena kita sensitif, akan ke-save sendirinya gitu. Jadi dari cinta ya berarti kurang lebihnya cinta terhadap film. Karena sebenarnya orang bilang kan cinta kadang cuman bicara doang, tapi cinta itu adalah kata kerja. Itu perbuatan. Kita gitu harus memilih itu setiap hari gitu. Oh, cinta. Jadi cintanya sama apa nih? Saya balik nanya nih. Star Vision dong. Modal nekat. Ya itu kan. Jadi basicnya kan itu. Ya sih saya pasti nonton. Ya kan sekarang yang menariknya sekarang adalah antara filmmaker dan penonton kayaknya punya referensi yang sama. Karena akses nontonnya sama. Betul. Kalau dulu tuh kayaknya filmmaker yang lebih tahu. Karena akses nontonnya lebih duluan orang film. Penonton film dulu tuh ya nontonnya cuma bioskop. Kalau sekarang ada OTT itu jadi kita bisa sama referensinya gitu kan. Jadi itu menjadi tantangan bahwa filmmaker tuh harus tahu kondisi penonton sekarang lagi nonton apa yang lagi oke dan lain-lain. Sehingga apa yang kita kerjakan kan film tuh selalu harus update kan. Betul. Jadi dari film, dari hal-hal kayak gini, dari foto, dari TikTok. Betul. Ya kan banyak TikTok, banget dari YouTube apa dan lain-lain banyak sebenarnya. Sekarang tuh ruang belajar sangat open source banget kan gitu. Sebenarnya kitanya aja sensitif aja mana yang kita awareness to our surrounding itu penting banget ya. Dan sebenarnya kita bisa memilih juga kan. Belajar tuh kita jalan aja dari hotel misalkan ke JAV itu bisa jadi sebuah pelajaran. Kalau kita ambil pelajaran itu. Dan, tapi bisa jadi itu cuma jalan biasa aja. Dan pasti di setiap manusia itu punya sense of editing. Setiap waktu hidup adalah tentang editing, tentang pilihan. Kita bangun tidur, oke ngapain dulu? Mau minum dulu, mau lihat handphone dulu, mau cuci muka dulu, itu editing kan, milih. Terus kita buka lemari, habis mandi kita buka, oke mau pakai baju yang mana ya? Pakai baju yang mana, pakai celana yang mana, itu editing. Terus harus mikir, saya mau kemana, jadi pakai baju yang mana. Jadi kita harus tahu penontonnya, kita harus tahu mau kemana supaya
nggak salah pakai baju gitu. Betul. Jadi semua editing gitu. Jadi itu yang menariknya di editing film tuh, oh ternyata ilmunya adalah ilmu yang setiap orang ngelakuin itu gitu. Setiap orang tuh ngelakuin editing, selalu memilih mau ke sini jalan mana, lewat mana gitu. Tujuannya apa? Pengen kenapa milih itu supaya orang melihatnya apa gitu. Ya, dari setiap aksi pasti ada tujuan ya. Dari setiap scene yang diambil, scene yang dimasukin itu pasti ada artinya di belakang itu gitu kan. Tidak boleh ada frame yang mubazir. Betul sekali. Malah bercandaannya sama Bapak itu, wah Pak ini kalau kita pendekin atau salah potong, ini ngurangin jumlah penonton nih gitu. Betul. Ini panjangin nih Pak, nambah 20.000 penonton. Kita bercanda-bercanda. Betul. Kayak Ya, gitu. ada yang mau bertanya? Silakan Pak, boleh langsung aja ke depan. Iya, saya salah satu fan-nya Kang Kesa ya, karena gini, profesi saya selama ini kan penulis skenario nih Kang. Penulis skenario itu awal banget sebelum semuanya tercipta, ya. Awal banget kita desain kayak gambar gini. Contoh lah, aku itu pengen bikin gambarnya begini. Kemudian direvisi lah sama Pak Parwes, Pak Mitu segala macem. Produser, kemudian ada sutradara, ada produksi, ada pemain. Jadinya begini Kang. Nah ketika skenario-nya seperti ini terus jadinya seperti ini tuh menurut Kang Kesa sebagai penulis itu harusnya seperti apa sih Kang? Mata penonton ya? Ya. Kalau kita kan kayak udah diparting, oh ini cut to, ini fade out, ini fade in. Nah ketika di awal sebagai penulis terus Kang Kesa di akhir itu harapannya biar cerita ini bagus itu apa sih Pak masukannya sebagai mata terakhir nih yang nantinya akan ke penonton gitu Kang? Ini bagus banget. Ini boleh dikasih hadiah loh. Mas, oh namanya Mas. Endi Kuswaya. Ini menarik ya tentang skenario dan editing karena ini awal ini ending gitu ya. Dan itu tuh hubungan yang paling dekat. Seorang editor tuh harus banget dia baca skenario. Dan gak cuman baca skenario tapi dia membaca maksud-maksud dari setiap scene-nya. Jadi nggak hanya baca teksnya tapi subteksnya. Kita baca ini maksudnya apa ya? Fungsinya apa untuk karakter? Kita baca skenario bla 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 scene. Tapi kita juga mendalami maksud scene itu apa gitu. Nah ini yang menariknya adalah kita itu tidak boleh kalau dari saya itu Mas, nggak boleh meruntuhkan skenario yang buruk gitu. Misalnya skenario nggak kuat, bukan buruk yang nggak kuat. Tapi kita harus mengangkat. Jadi film itu misalnya let's say skenario sebagai basic dari semuanya, let's say misalnya nilainya 8. Seginilah, kecil lah. Iya, nilainya 8. Ini nanti di sana di hasil akhir tidak boleh jadi 6 atau 5 Pak hasilnya. Ini harus jadi 10 gitu. Dan kalau dari bikin air minum lalu jadi ini menurut saya ini salah karena udah jadi salah. Besarnya maksudnya. Oh besarnya ya. Oh bikin. Iya. Enggak, maksud saya gini, sebagai penulis itu saya ketika nonton film gitu, saya udah beberapa film juga, cuman belum ke Star Vision aja. Kalau Star Vision lebih ke FTV dan kawan-kawan. Cuman gini, sebagai penulis saya selalu ngerasa, oh tulisanku itu segini loh ketika dibaca ulang. Tapi ketika nonton itu udah jadi gede gitu loh. Kayak, oh scene ini tuh ternyata lebih mateng lagi. Scene ini tuh kenapa editor, misalkan kita bertiga nih, yang banyak ngobrol saya. Kenapa kameranya justru yang diambil close up-nya Kang Kesa? Iya, nah padahal gue nih yang ngobrol mulu dari tadi, tapi ke Kang Kesa. Nah ketika kita nonton, oh iya ya ternyata memang dia, anggaplah tokoh aku ini menasehati Kang Kesa. Nah Kang Kesa itu ekspresi ketika dinasehatin itu mata editor menurut saya gitu. Feel-nya. Tapi kita harus juga tahu tentang apa story-nya. Maksudnya betul. Ketika kita lihat memang di scene itu fungsinya memang buat ke karakter ini. Fungsinya bukan buat yang ngomong. Yang ngomong ya, itu ya sering ya. Itu juga kita analisa kan. Oke, berarti memang ini perlu bobot scene ini lebih utamanya ke karakter yang B misalnya. Let's say si karakter A bilang, "Aku cinta kamu, aku mau menikahi kamu" gitu. Tapi secara story sebenarnya si ceweknya itu berat banget karena dia sudah dijodohkan oleh bapaknya. Nah, artinya kan scene itu ini si cewek yang punya problem di situ. Nah makanya di situ apalagi penonton sudah tahu bahwa misalnya dia udah punya jodoh gitu, dijodohkan oleh bapaknya gitu. Nah itu akhirnya kita memang harus melihat yang tadi saya bilang, tidak hanya membaca teksnya tapi ada subteks apa. Lalu bagaimana perjalanan karakternya, perubahan karakternya. Jadi ada
di editing itu ada transisi, tapi bukan transisi pada artinya di soft dan lain-lain Mas, tapi transisi konflik, transisi karakter, transisi geografis, yang dimana itu yang membedakan sama televisi. Kalau televisi kadang-kadang dari A ke B langsung pindah gitu. Kalau film kan punya waktu untuk ini gitu. Nah ini ada yang menarik Mas, ada satu buku yang saya juga baca karena saya selalu juga ngajarin tentang skenario bahwa kalian tuh menulis, bahwa penulis skenario menulis cerita dengan huruf, dengan kata-kata dibangun. Kita menulis cerita lagi dengan shot yang sudah didesain juga oleh skenario, jadi ini nyambung semua. Ada satu buku yang menarik, judulnya Writing for the Cut. Writing for the Cut, itu asik banget. Jadi skenario yang kuat itu dia tidak banyak menuliskan kayak cut to, fade dan lain-lain atau track in dan lain-lain. Tapi biasa, cuman ketika kita baca, wah ini paralel, wah ini cuttingnya apa, bla 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 gitu. Ada writing for the cut, itu asik banget Mas, asik banget dan akhirnya jadi bahwa penulis juga dia harus bisa, karena menulis film itu beda ya Mas ya dengan menulis novel dan lain-lain. Karena kita harus tahu bahwa film itu ketika ditulis dia berubah jadi bentuknya, ada acting, ada pergerakan kamera, ada cutting, ada apa dan lain-lain. Nah ketika penulis skenario punya referensi keilmuan itu bakal makin, dia menulisnya memang untuk, oh nanti ini editingnya bakal diginiin nih, oh nanti mungkin kameranya akan diginiin. Tapi tidak memberikan guide yang track in pelan, oh itu udah butuhnya DOP apa namanya, director of photography, dia harus punya juga analisa terhadap skenario kan gitu. Jadi skenario memberikan ruang kepada profesi-profesi lain untuk memberikan value lebih terhadap cerita itu gitu. Sangat luar biasa Kak Kesa. Kita ngobrol-ngobrol lagi Mas ya Mas. Ya. Ya luar biasa. Ya, terima kasih sekali Kang. Oke, di sini saya akan kasih kesempatan kalau ada orang yang ingin bertanya sekali lagi. Ya, go ahead. Saya Riko, saya sutradara sama produser independen lah, belum selevelnya Pak Parwes. Saya punya beberapa pertanyaan karena secara teknis sih sebenarnya. Karena kan kadang-kadang kalau dalam film saya tuh saya biasanya harus ngedit juga dan saya harus yang ngedirect. Tapi kan di saat directing dan saat editing nih suka ada perbedaan continuity. Biasanya kalau misalnya sampai continuity-nya itu nggak sama, solusi yang ada dari Mas apa kira-kira Mas? Apakah kita main pen kemana dulu atau kasih objek atau kita digitize lebih besar? Oke. Tentang continuity ya. Continuity. Teknis jadi, ya pertanyaannya ya. Tapi gini, kalau misalnya kita bisa ngebangun scene-nya atau peristiwanya kuat, Mas, orang akan lupa dengan continuity visual. Contoh misalnya, saya nonton film Saving Private Ryan. Itu kan opening filmnya 5 menit, 7 menit tuh langsung perang kan. Buka kapal, kita nggak dikasih nafas. Gitu. Wah, kaget dan dengan di bioskop nontonnya waktu itu, wah pokoknya udah aja masuk ke dalam situasinya. Saya nonton lagi, itu banyak yang nggak continuity Pak. Ada yang udah ketembak, taunya lari lagi. Tapi kita nggak notice pas lagi nonton, karena apa? Continuity yang paling tinggi adalah continuity emosi. First adalah continuity emosi, yang kedua adalah continuity story, yang ketiga adalah continuity rhythm. Tapi ya memang ini harus kuat, cutting point dan lain-lain, sampai orang nggak ngeh bahwa tadi tasnya di kanan, sekarang di kiri. Gini, kalau saya melihat ada satu scene kadang-kadang film yang ini emosinya nggak terlalu kuat, bukan berarti bukan directingnya nggak bagus, tapi memang oh ini informasi ini scene-nya, artinya tidak ada tension yang tinggi. Nah itu saya jagain banget, karena di scene-scene yang tensinya pelan, orang bisa lihat yang lain. Aware dan notice sama semuanya gitu. Nah di tensi yang kencang, saya kejar dulu tensinya dulu, saya bentukin editing yang kuat dulu continuity emosinya dan lain-lain, baru saya lihat continuity visualnya aman nggak gitu. Oh ini kurang nih, tapi tadi notice nggak ya? Wah ini bisa notice nih, oke baru saya adjust gitu. Jadi basic continuity yang tadi itu jadi terakhir yang kita lihat gitu.
Berarti ada prioritas gitu Iya, ya iya. dalam continuity itu. Dan ketika memang wah ini nggak mungkin nih, orang pasti notice. So bagaimana gitu kan? Nah salah satunya ya kita cut away dulu, kita kasih shot mana dulu untuk orang mendistract, baru balik lagi gitu. Terus ada pernah juga kita satu scene sebelah kanan teleponnya halo gitu, terus dia bikin close up handphonenya di kiri gitu. Damn ini gimana? Nggak mungkin banget jump cut gitu kan? Ya udah ini harus kita cari apa cut away dulu lah, ada apa di scene itu gitu kan. Soalnya kadang-kadang kan kalau aktor kan tahu sendiri kan kalau udah kebawa emosinya kan bisa berubah-berubah. Iya. Atau enggak ya ada kayak oke gue bisa cuttingnya overlapping, jadi kayak dia angkat telepon tapi suaranya suara yang kayak gitu-gitulah gitu. Bahwa yang continuity dialognya, visualnya nggak continuity kan sekarang cutting tuh udah makin liar ya gitu kan kadang gitu ya. Tapi aku setuju sih, kayak ada film Lord of the Ring itu ada botol loh di dalam film itu. Ya itu. Kayak gitu, tapi kita nggak notice. Nggak notice. Karena filmnya bagus, emosinya terbawa, jadi kita nggak bakal notice dengan hal-hal kecil itu. Dan misalnya oke, ada di akhirnya di Twitter lah apa gitu, oh ini nggak continuity. Berarti itu tipe orang yang nontonnya memang mencari sumber ada jenis penonton yang begitu gitu kan. Ada dia nggak masuk tapi hanya visual aja yang dia lihat gitu kan. Thank you so much loh, appreciate it. Thank you. Jadi aku paling karena ini kan filmnya juga drama romantis kan, jadi aku I think I can fokus ke arah musik dan musiknya bisa ngebawa emosinya. Betul. Gitu ya. Siap, thank you so much. Oke, thank you so much untuk pertanyaannya. Ini diskusi yang sangat seru banget ya. Diskusi pertama sama Star Vision, kita dibuka oleh Kang Kesa, makasih banget. Thank you banget. Udah dikasih waktunya, udah dikasih ilmu-ilmunya juga. Amin. Dan ini nanti rilis juga di apa? Di YouTube atau di IG? Mungkin kita atau? bisa YouTube, bisa TikTok. Ya, kita ambil aja konten-kontennya. Ya, ini penting juga konten ini kan didokumentasikan supaya bisa menyebar lebih luas. Betul. Selain di 5.000 orang ini. 5.000 orang ini kita sejuta penonton mungkin ya. Iya. Oke. Makasih banyak Kang Kesa. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan. Kata hari ini. Kata-kata hari ini yang mau disampaikan kepada penonton kita. Kata-kata hari ini apa ya? Nikmati proses gitu. Nikmati prosesnya gitu. Nikmati karena prosesnya. hasil itu nanti akan otomatis menyenangkan ketika lu enjoy prosesnya.